Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Akbar. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1C. Saya akan mempresentasikan contoh karangan ilmiah saya yang berjudul Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Tauhid. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian ilmu tauhid. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata yang berarti keesaan Allah. Kuat kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Dan secara etimologis, tauhid ini bermakna yaitu meyakinkan atau mengesahkan Allah. Meyakinkan Allah bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah, atau mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah, mengesahkan Allah. Adapun menurut pendapat ulama, tauhid ialah menurut Jubaran Mas'ud menulis bahwa tauhid adalah beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa. Juga sering disamakan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan menurut Fuad Iframi Al-Bustani juga menulis hal yang sama. Menurutnya tauhid ialah keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa. Baiklah, kita masuk poin kedua, yaitu tujuan mempelajari ilmu tauhid. Setelah sama-sama kita melihat makna dari tauhid tersebut, marilah kita mempelajari apa sih itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang memberikan bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup manusia. Secara kodrati manusia diciptakan Allah di dunia ini berkekuatan berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit manusia di dalam mengarungi samudra hidup yang luas ini kehilangan arah dan pedoman sehingga ia menjadi sesat. Disitulah ilmu tauhid berperan untuk memberikan arah dan pedoman agar manusia selalu tetap sadar akan kewajibannya. Karena itu, tujuan kita mempelajari ilmu tauhid adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah agar memperoleh kepuasan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dicita-citakan, kalau hanya mengandalkan kemampuan akal saja, maka tidak akan ada yang pernah berhasil mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita juga harus mempelajari dan kita bakalan mengetahui sifat Allah dan sifat-sifat Rasul-Nya. Apa saja yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ialah agar terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mempelajari ilmu tauhid adalah sebagai pedoman hidup kita. Nah, karena sebagai pedoman hidup kita, makanya lah kita diajarkan di dalam tauhid itu untuk menghindari akidah-akidah yang dapat menyesatkan diri kita atau keimanan kita. Dan yang terakhir adalah agar terhindar dari pengaruh faham-faham yang pada dasarnya hanya teori kebendaan atau materi saja, yaitu seperti kita mempercayai dukun dan yang lain-lain. Selanjutnya kita masuk poin ketiga, yaitu objek pembahasan ilmu tauhid. Objek pembahasan ilmu tauhid mempunyai beberapa ruang lingkup. Di antaranya yaitu yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan zat yang pertama dan menjadi sebab pertamanya terhadap semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta qada dan qadarnya. Yang kedua yaitu hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah atau perantara yang dipakai oleh Allah dalam berhubungan dengan manusia, yang lazim disebut dengan al-wasithah atau yaitu malaikat yang menurunkan wahyu kepada rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah tentang harinya yang akan datang. Apa itu? Yaitu hari kiamat. Baiklah, kita masuk poin yang keempat, yaitu karakteristik ilmu tauhid. Adapun karakteristik ilmu tauhid yang pertama yaitu menuntut pengamalan. Mempelajari ilmu tauhid berarti kita dituntut juga untuk mengamalkannya. Kita mempelajarinya bukan hanya sekedar untuk tahu artinya, tetapi kita mempelajarinya untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua yaitu menuntut integrasi ilmu, iman, dan amal. Dari pengertian tauhid seperti dikemukakan sebelumnya, yaitu penyatuan atau dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk tauhid, yaitu satu, karena kejadian manusia merupakan hasil penyatuan atau gabungan dari beberapa unsur, yaitu jasmani, rohani, sehingga pada diri manusia itu terdapat pikiran,
hati dan perbuatan. Karena itu, karakteristik ilmu tauhid yang kedua adalah menuntut orang untuk mempelajarinya agar pada dirinya terjadi penyatuan atau integritas antara ilmu, iman, dan amal. Dan karakteristik ilmu tauhid yang ketiga yaitu menuntut berkesinambungan. Yaitu maksudnya adalah bahwa pekerjaan mengesahkan Allah tersebut tidak kita lakukan hanya sekali saja, yaitu kita melakukan secara berulang-ulang, setiap hari kita mengesahkan Allah. Karena itulah karakter ilmu tauhid yang ketiga, itu menuntut bahwa mengesahkan Allah harus dilakukan secara berulang-ulang, yaitu berkesinambungan, terus-menerus selama hidupnya di dunia, tanpa pernah berhenti atau mundur. Itulah sebabnya ilmu tauhid memandang bahwa perbuatan murtad atau mundur dari keesaan Allah merupakan perilaku yang menyimpang dari tauhid, karena tidak sesuai dengan karakteristik ilmu tauhid yang ketiga ini. Dan adapun karakteristik ilmu tauhid yang keempat, yaitu menuntut kepatuhan. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas ajaran ketuhanan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, karakteristik ilmu tauhid itu menghendaki kita patuh menyerahkan diri kepada Allah dengan sesempurnanya. Hanya dengan kepatuhan kepada Allah itulah kita akan dapat mencapai kedamaian jiwa yang real dan menyebabkan tercipta kedamaian di dalam masyarakat. Inilah karakteristik teologi Islam yang bersumber dari Al-Quran. Baiklah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu sumber ajaran dan manhaj ilmu tauhid. Sumber ajaran ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah artinya adalah mempercayai Allah itu tunggal. Maka sumber ajaran ilmu tauhid itu adalah dari Allah. Yaitu dari mana? Yaitu dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kita mempelajarinya dari Rasul-Rasul Allah. Nah, adapun poin terakhir yang akan kita bahas dalam video ini adalah alat yang dipakai ilmu tauhid dalam membahas kebenaran. Dalam membahas kebenaran, ilmu tauhid menggunakan 3 hukum, yaitu hukum syara', hukum adat, dan hukum akal. Hukum syara' adalah hukum syara' ialah hukum atau perintah Allah yang terdapat dalam nas Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu taklifi, artinya perintah-perintah Allah kepada seorang mukallaf supaya mengakui adanya Allah, mengerjakan perintah-perintah wajibnya, dan menjauhi larang-larangan Allah. Dan yang kedua yaitu wadi, yang artinya perintah Allah untuk menunjukkan sesuatu itu menjadi sebab syarat atau larangan kebaikan atau kerusakan. Yang kedua dalam membuktikan suatu kebenaran, ilmu tauhid menggunakan hukum adat, yaitu hukum kebiasaan. Hukum adat di sini bukan hukum yang seperti ada di Indonesia, itu hukum adat dari suku Batak, suku Melayu, dan yang lainnya. Hukum adat di sini adalah hukum kebiasaan manusia, yaitu hukum yang membiasakan manusia, hukum kebiasaan manusia yang memang terjadi berulang-ulang. Itulah yang hukum adat dimaksud di sini. Sedangkan yang terakhir yaitu hukum akal. Hukum akal menurut Thaib Thahir Abdul Mu'in mengemukakan sebagai berikut. Hukum akal itu menetapkan dan menafikan suatu perkara terhadap perkara yang lain dengan akal pikiran. Jadi bukan karena adanya peristiwa yang berulang-ulang, dan juga bukan karena ada syarat yang menetapkan. Hukum akal dibagi menjadi 3, yaitu wajib, yang artinya tiada terbayang pada akal dan tidak adanya, jadi mesti ada. Yang kedua mustahil, artinya tiada terbayang pada akal wujudnya, jadi mesti tidak ada. Dan yang ketiga itu jais, artinya barang yang terbayang adanya atau tidak adanya pada akal sama saja. Dengan hukum akal inilah maka di dalam ilmu tauhid ditetapkan pembagian sifat Allah yaitu menjadi 3, yaitu wajib, sifat mustahil, dan sifat jais yang sering kita kenal. Mungkin sekian persentase dari karangan ilmiah saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.